Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Dengar, Mbak. Terdengar, Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Pagi. dan sehat walafiat. Perkenalkanlah saya Yasmin Nasriani sebagai moderator pada acara Bincang Buku Guru Aini pada pagi hari ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua Bincang Buku Guru Aini, yang ketiga adalah sesi tanya jawab, yang keempat foto session, dan yang terakhir penutup. Baiklah teman-teman, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti kalian udah nggak sabar nih. Oke, langsung aja kita sambut pembicara kita kali ini, Mbak Nurjanatul Khairina. Kepadanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Kak. Pagi. Pagi, Mbak Rina. Gimana nih kabarnya? Pagi, Kak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah lancar-lancar ya puasanya. Alhamdulillah, Kak. Ya, terima kasih ya kepada teman-teman yang udah mau bergabung nih dalam acara Bincang Buku Guru Aini. Nah, acara Bincang Buku ini merupakan sebuah event yang emang saya adakan untuk memberikan sebuah inspirasi di bulan Ramadan ini. Nah, buku yang akan dibincangkan pada kesempatan kali ini adalah sebuah buku yang cukup inspiratif ya, karya Andrea Hirata. Oke, langsung saja saya minta bantuan kepada operator untuk share screen. Oke, sudah kelihatan kan teman-teman share screen-nya? Nah, inilah buku yang akan kita bincangkan pada pagi hari ini. Novel Guru Aini, karya Andrea Hirata. Next. Nah, sebelum lanjut bedah buku, kita kenalan dulu ya teman-teman. Kan kalau tak kenal maka tak aruf. Oke, perkenalkan nama saya Nurjanatul Khairina, biasa dipanggil Rina. Asal saya dari Kendal. Domisili saya sekarang di Pondok Pesantren Hufadul Quran Al-Asror, Patemon, Gunung Pati. Nomor HP saya, kalau teman-teman mau menghubungi, bisa menghubungi 087734630886. Untuk akun Instagram saya, yang pertama ada Rina NJK untuk akun pribadi, dan Inovarin ID untuk karya-karya saya, insya Allah ya teman-teman. Kemudian Facebook saya, Rina NJK. Oke, silahkan di follow bagi teman-teman yang ingin tahu lebih tentang saya. Next. Nah, setelah kenalan sama saya, kita kenalan dulu dong sama identitas novel yang akan kita bahas ini. Judulnya teman-teman udah tahu semua, yaitu Guru Aini. Penulisnya yaitu Andrea Hirata. Penerbitnya di Bentang Pustaka, cetakan pertama pada bulan Februari 2020. Jumlah halamannya ada 336 halaman. Tebalnya seperti ini ya teman-teman, segini tebalnya. Nah, ISBN-nya bisa teman-teman baca sendiri ya. Oke, next. Nah, selanjutnya kita bahas dulu nih ya tentang cover dari novel ini. Warnanya kuning dan teman-teman bisa lihat di sini ada gambar sepasang sepatu yang ternyata sepasang sepatu ini punya arti sendiri teman-teman. Sepatu ini jadi simbol tentang betapa tahan bantingnya seorang guru dalam mengajar. Nah, khususnya di novel ini kan yang akan dibahas tentang guru matematika. Padahal sepatu ini merupakan sepatu olahraga yang notabene-nya biasanya dia dipakai oleh seorang guru olahraga. Tapi di sini dipakai oleh guru matematika. Yang menggambarkan juga betapa beratnya dalam mengajar matematika. Next,
selanjutnya tentang kekuatan di novel ini. Biasanya teman-teman yang belum suka baca novel itu kan mungkin taunya novel itu tentang cinta-cinta romantis antara cowok suka cewek gitu kan. Tapi kalau novel ini berbeda teman-teman, ada kekuatan lain yang cukup inspiratif ya, yang berbeda dari novel-novel lain, yaitu tentang matematika, cita-cita, dan idealisme. Oke, kita akan kupas satu persatu. Next. Nah, yang pertama kita akan bahas nih matematikanya gimana ya. Nah, di novel ini ada dua tokoh sentral. Yang pertama yaitu seorang Bu Desi Istiqomah yang memang dari mudanya sudah sangat cinta pada matematika. Bahkan setiap hidupnya berpandangan teguh pada sebuah buku yang berjudul Principle of Calculus. Nah, tokoh sentral yang kedua yaitu Aini. Aini ini merupakan seorang murid SMA yang menderita fobia matematika, murid yang selalu sakit perut ketika pelajaran matematika dimulai. Nah, suatu saat Aini ini menghadapi kondisi di mana dia mau tidak mau harus belajar matematika. Akhirnya, Aini ini menjadi kagum pada matematika. Segala cara dilakukannya untuk belajar dan terus belajar, meski semua orang udah pesimis akan usahanya itu pasti akan percuma. Orang-orang tuh pas udah bilang, ih apaan sih? Ngapain kamu belajar matematika? Orang soal-soal gampang, soal-soal SD, SMP itu aja kamu nggak paham, kamu belum paham gitu loh. Nah, di sana juga ada gambar gelombang yang menggambarkan juga betapa naik turunnya tokoh ini menjalani hidup. Oke, next, yaitu tentang cita-cita dan idealisme yang dibahas pada novel ini. Yang pertama tentang Guru Desi yang bercita-cita menjadi guru matematika, yang memang sejak mudanya, sejak lulus dari bangku SMA sudah bercita-cita untuk menjadi seorang guru matematika. Dia memilih untuk mengikuti program D3 yang diadakan oleh pemerintah guna menyiapkan guru-guru matematika yang siap mengabdi pada negara. Padahal, sebagai lulusan terbaik di sekolahnya, Guru Desi ini bisa masuk tanpa tes ke fakultas kedokteran dan fakultas-fakultas yang lebih favorit lagi di perguruan ternama di Pulau Sumatera. Seindah apapun hal-hal lain yang menjanjikan kesejahteraan dan imbalan materi, Bu Desi ini tidak mau menukar mimpinya dengan hal lain. Mimpinya hanya satu, yaitu menjadi guru matematika. Seperti yang digambar ini, Bu Desi hanya ingin menjadi guru matematika. Next. Nah, ini ya teman-teman, gambaran dari prinsip yang dipegang oleh Bu Desi. Teman-teman bisa lihat di sini ada persamaan garis lurus, di mana di sini ada variabel X1 yang merupakan pendidikan, variabel X2 yang merupakan kecerdasan, dan konstanta A pengorbanan. X1 sama dengan A. Ini artinya bahwa X1 pendidikan membutuhkan A pengorbanan, di mana pengorbanan itu nilainya tetap, konstan, dan tak boleh berubah kapanpun. Oleh karena itu, Bu Desi akan selalu memperjuangkan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Okay, next. Nah, kemudian kita akan melihat dari tokoh yang kedua, yaitu murid Aini. Murid yang bercita-cita menjadi dokter ahli yang bisa mengobati penyakit ayahnya sendiri. Murid yang nilai ulangannya serupa dengan bilangan biner yang tak lain adalah 0, 1, 0, 1, dan 1 lagi. Maksudnya ulangan pertama nilainya 0, ulangan kedua nilainya 1, ulangan ketiga kembali 0, ulangan keempat 1 lagi, dan begitu seterusnya. Ketika dihadapkan dengan suatu saat yang mengharuskan Aini belajar matematika, Aini berupaya keras, jungkir balik, dan belajar terus-menerus, berlari sekencang mungkin untuk keluar dari kebodohan dan berusaha untuk mewujudkan impiannya menjadi dokter. Dan salah satunya menguasai matematika. Next. Nah, ini review dari saya mengenai novel Guru Aini.
Novel Guru Aini merupakan prequel dari novel Orang-Orang Biasa. Dalam duologi ini, Andrea masih setia membidik tema pendidikan dengan cara bertutur yang orisinil, khas, dan menyentuh hati pastinya. Orisinil karena mengambil tokoh, karakter, dan setting yang kental akan lokalitas dan budaya, serta diksi dan kutipan yang indah penuh makna, selalu bertaburan di setiap halamannya. Perumpamaan yang dipakai juga perumpamaan yang tak biasa dan cukup menggelikan, membuat kita tertawa sendiri ketika membaca novel ini ya teman-teman. Oke, next. Serupa dengan judulnya teman-teman, Andrea Hirata hendak mendedikasikan ungkapan cinta, apresiasi, dan terima kasih setinggi-tingginya kepada profesi guru dimanapun berada. Guru yang mulia, tulus, ikhlas dalam dedikasinya. Siapapun berhak mendapatkan pendidikan. Seperti anak dan ibu, guru dan murid akan selalu menjadi guru dan murid meski guru itu tak lagi mengajarnya. Next. Meskipun novel ini menyajikan fakta bahwa matematika adalah momok yang ditakuti oleh sebagian besar siswa, pesan yang disampaikan dalam novel ini begitu universal. Siapa saja bisa mengambil inspirasi dan motivasi dari kisah-kisah ini. Ada sinergi antara cita-cita, keberanian, dan idealisme dalam menyalakan kobaran semangat yang tak habis-habis, sebab ada tujuan mulia yang hendak dicapai oleh Andrea Hirata. Seperti kehidupan ini, manusia berharga adalah manusia yang memberi arti bagi sesama. Demikian ya teman-teman, ulasan novel yang telah dikarang oleh Andrea Hirata yang sangat inspiratif, khususnya bagi guru matematika dan guru di penjuru manapun serta murid dimanapun. Oke, terima kasih. Begitu pantikan perbincangan dari saya. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada teman-teman yang masih kepo tentang novel ini, mau tanya-tanya atau mau memberikan tanggapan, silahkan disampaikan. Saya serahkan kembali kepada saudara. Wah, terima kasih sekali atas paparannya mengenai buku yang sangat inspiratif yang telah disampaikan oleh Mbak Rina. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab dengan dua penanya. Barangkali dari teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan untuk raise hand. Lalu setelah saya persilahkan, langsung saja menyalakan mic-nya, kemudian menyampaikan pertanyaannya. Jangan lupa untuk menyebutkan nama terlebih dahulu ya. Silakan teman-teman. Ya, kepada Mbak Amalia, silakan langsung menyalakan mic-nya dan jangan lupa untuk menyebutkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Amalia Fitriani, izin bertanya kepada Kak Rina. Dari paparannya, saya ingin bertanya, apakah cocok sikap idealis untuk dicontoh ke guru di masa sekarang gitu? Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Amalia atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, satu orang penanya lagi, silahkan untuk raise hand. Saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Perkenalan dulu ya, Nama Mbak. Nama saya Yulia Aisyah Fitri. Udah nama aja kan. Pertanyaannya, apa saja karakter tokoh dalam novel yang bisa diaplikasikan dalam pembelajaran matematika? Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Mbak Yulia. Selanjutnya bisa dijawab oleh Mbak Rina. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari teman-teman. Yang pertama, pertanyaan dari Mbak Amal. Pertanyaannya gimana ya Mbak Yesi? Mengenai guru ideal di masa sekarang. Oh iya, oke. Tentang guru ideal di masa sekarang, apakah cocok begitu ya, Mbak Amal? Iya, Kak.
Ya, oke. Oke, saya coba jawab ya, teman-teman. Menurut saya idealis itu adalah orang yang bercita-cita tinggi. Orang yang setiap tujuan hidupnya itu punya arah. Jadi, dia ketika memandang sesuatu, oh, ini tujuannya untuk ini tujuannya untuk ini. Nah, ini menurut saya cocok untuk guru di masa sekarang. Jadi, guru akan selalu berusaha untuk mencari cara agar muridnya bisa mengerti apa yang dia sampaikan. Nah, begitu dengan guru idealis. Guru akan membuat strategi-strategi, membuat desain pembelajaran yang baik, membuat RPP yang baik, silabus, bahkan media-media pembelajaran yang baik dengan idealismenya beliau, dengan apa ya, dengan tujuannya beliau begitu. Tujuannya yang tak lain ya untuk meningkatkan kepahaman dari murid-muridnya yang nantinya akan meningkatkan tingkat pendidikan di Indonesia. Seperti itu. Namun mungkin di suatu saat tidak harus selalu idealis karena akan ada sebuah kondisi di mana kita dituntut untuk realistis. Misalnya kita sudah merancang desain dengan media pembelajaran bla 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 bla. Media pembelajaran yang membutuhkan LCD, membutuhkan laptop dan lain sebagainya. Namun ternyata di sekolah itu tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu kita harus memutar bagaimana caranya kita tetap mengajar dengan media yang interaktif, dengan media yang akan menarik perhatian dari murid-murid kita. Seperti itu. Apakah menjawab, Mbak Amang? Sudah Kak, terima kasih. Ya, oke, Jadi sama-sama. Jadi karena kendala seperti itu ya Kak. Iya, mungkin ketika kita dihadapi dengan beberapa kendala, kita juga harus bersikap realistis seperti itu. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Mbak Yulia tadi ya. Mbak Yulia tadi bertanya tentang karakter-karakter tokoh yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran matematika. Nah, menurut saya sih ini sangat pas sekali ya dari segi kita yang calon-calon pendidik gitu, kita bisa meniru contoh hal-hal yang dilakukan oleh Bu Desi. Bagaimana Bu Desi menganggap matematika ini sebagai sesuatu yang menjadi lambang keberanian. Bagaimana tidak gitu. Biasanya orang kan kalau udah lihat soal matematika yang sulit, eh, susah gitu, udah nyerah gitu dulu kan. Jadi untuk belajar matematika itu pertama kita harus butuh keberanian. Setelah itu ya idealisme itu tadi. Bagaimanapun matematika itu tidak bisa berdiri tanpa idealisme dan idealisme juga tidak bisa berdiri tanpa matematika. Kemudian dari sosok murid, nah karena kita juga masih sebagai mahasiswa, masih sebagai murid, kita sangat bisa mencontoh tokoh Aini yang bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun ketertinggalannya dalam pelajaran matematika, dia belajar sekuat mungkin, belajar, belajar, dan belajar, sehingga dia bisa mencapai tujuannya untuk menguasai matematika dan mewujudkan cita-citanya. Seperti itu. Apakah menjawab, Mbak Yulia? Iya, Mbak. Oke. Saya kembalikan lagi ke Mbak Yesi. Terima kasih kepada Mbak Rina dan teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu photo session. Mohon untuk teman-teman bisa menyalakan kameranya. Ayo teman-teman yang lain bisa menyalakan kameranya. Baik, saya hitung dulu ya. 1, 2, 3. Sudah. Ya, terima kasih.
Kemudian acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian acara Bincang Buku Guru Aini pada pagi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun sikap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.